Dengar tentang ekoprint ini. Ucapin 1, 2, 3. yang tiga ya. Lagi. Ya. 1, 2, 3. Ayo yang tiga lagi. 1, 2, 3. Oke. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Lagi-lagi hari ini saya mau pergi ya teman-teman ya. Ini itu masih pagi-pagi sekali. Jadi sekarang saya udah mau siap-siap ingin berangkat. Setelah saya pikir-pikir, kayaknya beberapa hari ini saya sibuk terus ya. Hampir setiap pagi saya keluar, udah seperti ibu pejabat. Tapi walaupun setiap hari saya sibuk, saya tidak akan melupakan tugas saya sebagai seorang ibu. Ya, sesibuk apapun juga ya, saya itu kan tetap aja ya ibu rumah tangga. Jadi kalau mau kemana-mana, pekerjaan rumah itu tetap nomor 1. Ya, paling tidak bersih-bersih dulu kek sebelum pergi. Walaupun ini saya tuh perginya di pagi hari, tapi nggak terlalu pagi-pagi amat ya. Sekarang ini masih jam 7 pagi, jadi setidaknya saya masih bisa lah bersih-bersih rumah sebelum pergi. Jangan sampai pulang dari mana-mana itu rumah masih berantakan. Nanti kan kalau habis dari luar, badan itu udah capek ya. Masa iya sampai rumah kita harus beres-beres lagi? Soalnya ini udah 1 minggu anak saya itu tidurnya di luar. Jadi kalau dia tidurnya di luar, bantal, selimut, kelambu, sampai kasur-kasur taruhnya di luar. Sebetulnya kalau suami saya nggak sibuk kerja, dia mau sih bantu untuk beres-beres. Tapi kan akhir-akhir ini dia juga sibuk kerja ya. Jadi nggak mungkin kan tugas rumah saya kasih ke dia. Jadi sesibuk apapun saya tetap usahakan untuk beres-beres rumah sebelum pergi. Ya biar seperti istri-istri soleha gitulah ya. Sebetulnya kalau suami saya sih nggak pernah protes ya, apapun pekerjaan saya di rumah mau saya kerjakan mau enggak. Tapi ya saya kan sebagai ibu rumah tangga ya yang selalu di rumah, kalau lihat rumah berantakan pasti kepalanya pusing. Siapa coba yang tahan kalau pergi kemana-mana pulang dari luar itu lihat rumah berantakan? Pasti yang tadi badannya capek makin capek ya kalau lihat rumah berantakan. Sebelum berangkat saya mau kasih dulu anak saya pakai jaket, soalnya kan ini itu masih pagi ya, pasti di perjalanan nanti akan dingin. Mungkin di sini ada yang bertanya-tanya kira-kira saya ini mau kemana. Soalnya udah beberapa hari ini hampir setiap hari saya itu pergi keluar. Karena akhir-akhir ini saya itu setiap hari keluar, setiap hari juga saya jadikan konten. Soalnya saya sibuk seperti ini juga nggak setiap hari ya, ini itu hanya sekali-sekali aja. Makanya saya itu nggak mau ya melewati momen-momen ini ya, walaupun nanti nggak ada penonton, setidaknya nanti kalau anak saya udah besar mereka bisa nonton dulu waktu mereka kecil kegiatan ibunya itu apa aja. Jadi anggaplah video-video saya ini sebagai story untuk anak-anak saya dewasa nanti. Soalnya kalau saya berharap konten saya ini untuk menghasilkan cuan seperti konten-konten kreator lainnya, nggak bakalan deh, soalnya kan nggak ada penontonnya. Kembali ke tema, sekarang sebelum berangkat saya mau mempersiapkan hal-hal yang penting yang untuk dibawa. Dan sekaligus kemarin kan ada ya saya fotokopi berkas-berkas penting. Itu nggak hanya punya saya, juga punya keponakan. Sisa-sisanya masih ada sama saya ya. Jadi sebelum berangkat saya mau ngantarkan dulu ke rumah dia. Soalnya kalau saya nggak antar sekarang, nanti bisa bertahun-tahun berkasnya itu akan ada di sini. Karena saya setiap kali ke rumah dia selalu lupa untuk bawa. Dia pun selalu lupa untuk jemput. Oh ya, dari tadi kan saya belum ngomong ya kalau hari ini saya pengen kemana. Mungkin kalian ada yang berpikir kira-kira hari ini saya mau kemana? Ya, saya mau pergi sekolah. Hah, sekolah? Pasti kalian mikirnya gitu kan? Iya, hari ini tuh saya pengen pergi sekolah. Soalnya kan seperti yang kalian nonton di video-video kemarin ya, saya tuh kan udah bilang ya, kalau saya pengen pergi daftar sekolah. Jadi beberapa hari ini yang saya sering pergi keluar itu, saya itu sibuk ya mengurus formulir pendaftaran sekolah. Sekolah paket tapi ya. Nggak mungkin lah sekolah umum, kan saya ini udah tua. Karena udah tua, jadi saya itu ngambil sekolah paket. Soalnya di sini itu kebanyakan sekarang ngikut sekolah paket, walaupun udah tua, walaupun yang muda, yang penting yang putus sekolah. Karena dari desa saya ini ada beberapa emak-emak yang ikutan sekolah paket, ya udah deh saya ikut-ikutan. Tapi jangan contoh saya ya, saya sekolah paketnya itu hanya karena ikut-ikutan. Karena kalau mengikuti umur saya dengan nanti saya dapat ijazahnya, kayaknya saya udah susah juga ya untuk dapat kerja. Sebetulnya suami saya ngambil paket dari 3 tahun yang lalu ya. Waktu itu juga ada ya sekolah paket seperti ini yang gratis. Harusnya waktu itu saya ikut ya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba saya malas. Jadinya yang ikut cuma suami saya aja. Coba waktu itu saya ikutin kata dia, mungkin tahun ini kami sudah sama-sama ya dapatkan ijazah. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa saya tuh malas ya. Jadi saya tuh cuma daftarin untuk dia aja. Oh ya, ini anak saya udah nunggu ya di luar. Sekarang udah jam 7:30. Kami itu pertemuannya jam 8. Jadi sekarang saya mau buru-buru untuk berangkat. Pesan untuk adik-adik yang lagi sekolah, rajin-rajin ya sekolah ya.
ya. Kalau soal nilai sih belakangan lah ya. Tapi mudah-mudahan kalian bisa ya mendapatkan nilai yang terbaik. Tapi yang paling penting itu kalian bisa mendapatkan ijazah. Soalnya sekarang itu mau kerja apa aja harus pakai ijazah ya. Terkadang cuma toko baju pun pakai ijazah. Beda ya dengan zaman saya dulu. Kalau dulu sih seperti toko baju, pabrik, tempat-tempat makan itu nggak perlu pakai ijazah ya. Oh ya, ini saya lagi di perjalanan ya menuju ke sekolah. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton nggak bosan ya. Soalnya sambil di jalan saya akan sambil bercerita. Ya, hitung-hitung kalian bisa melihat pemandangan yang ada di kota ini. Di kota ini atau di kampung ini sih, pokoknya di daerah ini. Singkat cerita, saya udah sampai ya di sekolahnya. Saya lihat di sini nggak ada orang yang sekolah paket. Cuman ada anak-anak sekolah. Jadi saya mau bertanya dulu dengan guru yang ada di sini. Setelah bertanya, guru itu mengarahkan ke satu ruangan. Ternyata di ruangan itu sudah banyak orang. Jadi saya langsung ke ruangan itu, ketok-ketok pintu. Ternyata di sini sudah banyak orang. Kami terlambat. Seperti inilah pemandangan sekolahnya ya, begini aja ya. Ini kelihatannya masih sedikit ya, soalnya tadi itu perlahan-lahan satu persatu orang datang. Ternyata yang terlambat itu nggak cuman saya, karena ada beberapa orang yang terlambat, termasuk saya sendiri dengan berbagai alasan. Tapi di sini nggak apa-apa ya, walaupun kami terlambat, gurunya tetap menyambut kami dengan hangat. Beliau tetap menerangkan dengan baik pelajaran-pelajarannya kepada kami ya, sesuai pelajaran untuk sekolah paket lah ya. Di awal-awal sebetulnya saya nggak mau rekam ya. Kenapa saya tiba-tiba merekam? Karena ibu gurunya itu minta bantuan untuk ngambil foto. Itu yang di sudut di belakang guru saya ya. Saya lagi mau siap-siap mengambil foto. Foto-foto ini diperlukan untuk laporan ke atas sana. Tapi saya nggak tahu ya apa namanya. Yang penting fotonya itu berguna ya untuk laporan. Jadi setelah itu ya udah deh, kesempatan dong bagi saya sekalian rekam-rekam untuk konten. Saya juga udah bilang ke ibunya, apa boleh bu direkam? Kata ibunya boleh. Terus ibunya bertanya untuk apa? Saya jelaskan untuk YouTube. Malah ibunya itu mendukung saya, katanya itu bagus ya, itu contoh yang bagus. Di sini saya itu semakin nyaman ya, rileks, santai. Soalnya gurunya itu seru. Kalau di awal-awal saya masuk tadi saya agak sedikit tegang. Ternyata gurunya itu seru, membuat kami semakin nyaman. Oh ya, ini pelajarannya udah selesai, saatnya kami ingin foto bersama. Sebetulnya di sini itu gurunya nggak menyuruh saya ya untuk ngambil foto, tapi saya yang mau mengambil foto untuk mereka. Tunggu ya, kita tidak akan saja. Yang kedua, ini yang ketiga gini. Ini letak lagi kan. Hitung bu, ibu cantik. 1, 2, 3. Ganti gaya lagi. Bu, ya. 1, 2, 3. Ayo ganti gaya lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ibu buat foto lagi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terakhir gurunya itu ngajak saya foto bersama ya, tapi saya nggak mau soalnya saya malu. Akhirnya kami bubar, kami pulang. Sampai jumpa lagi di bulan depan. Seperti inilah pemandangan di sekolah ini. Ini itu SMP 7, tapi saya lupa ya alamat lengkapnya. Mungkin penonton saya yang orang Perawang atau orang sini dia tahu ya SMP ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Semoga kalian terhibur dengan kegiatan saya hari ini. Dan pesan untuk adik-adik yang masih sekolah, jangan malas untuk sekolah, jangan berhenti sekolah, karena nanti di suatu hari kalian pasti akan menyesal. Soalnya ijazah itu sangat penting. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum.